Selamat pagi, hari ini hari Kamis 30 Maret 2023. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS Hybrid 7000 watt. Ini pesanan dari saudara Agus Sutekno di Semarang. Oke, untuk tampilan depan seperti ini. Di depan ada beberapa instrumen ya. Untuk yang paling atas dulu. Sebelah kiri ini adalah indikator untuk PLN. Jadi nanti ini indikator input dan ini indikator output. Nanti kemudian yang kanan ini untuk PLTS ya. Jadi yang atas ini adalah input PLN, sebelah kiri input PLTS sebelah kanan atau yang warna hijau. Nanti untuk outputnya ini yang bawah ini adalah salah satu yang menyala. Apabila menggunakan outputnya adalah PLTS, maka yang sebelah kanan atau yang warna hijau ini yang menyala. Begitu juga sebaliknya. Kemudian di sini ada wattmeter, lalu baterai capacity untuk kapasitas baterai kita. Kemudian ini ada switch selector ya, untuk perpindahan nanti secara manual di switch ke otomatis. Di tengah ada PLTN, di kiri adalah PLTS. Lalu di sini ada indikator warna hijau dan merah. Ini indikator untuk inverter ya. Warna merah seperti ini, merah dan hijau menyala ya. Menyala keduanya artinya inverter sedang standby. Kalau menyala yang warna merah artinya ada trouble di inverter, hanya merah saja ya, hijau tidak menyala. Ini hijau menyala. Kemudian kalau yang menyala warna hijau artinya inverter run atau berjalan atau sudah menyala. Kemudian ini adalah switch untuk menyalakan inverter secara manual. Oke, kita lihat di bagian dalam. Kita buka dulu. Oke, di bagian dalam di sebelah sini ini ada MPPT, ada 3 ya untuk MPPT untuk solar chargernya. Jadi untuk charging menggunakan panel surya nanti dikontrol MPPT ini. Kita tes sekalian. Ini ada MCB baterai. MCB baterai ini untuk menyalakan MPPT atau menghubungkan MPPT dengan baterai. Kita nyalakan sekalian, kita tes. Nah, kita lihat MPPT sudah menyala. MPPT-nya normal ya, MPPT di sini normal, semuanya menyala tanpa ada masalah. Kemudian kita lihat di bagian bawah sini ada beberapa MCB. Dari paling kiri ini adalah MCB untuk panel surya, ada 3, 1, 2, 3. Jadi nanti bisa 3 grup ya untuk panel suryanya. Tentunya untuk PV1 ini terhubung dengan MPPT yang pertama, begitu juga dengan yang kedua dan yang ketiga. Lalu di sini juga diberikan arrestor untuk proteksi apabila terjadi tegangan lebih akibat sambaran petir di panel surya. 1, 2, 3 masing-masing grup 1 arrestor. Kemudian di sini ada MCB baterai. MCB baterai ini untuk menghubungkan baterai dengan inverter yang ada di sebelah sana ya, ini inverternya. Kemudian di samping MCB baterai yang warna merah ini adalah MCB output. Ini untuk output jadi untuk output tegangan output ya, yang dihubungkan nanti ke instalasi listrik di rumah ataupun ke beban. Lalu ini ada soft start, MCB soft start. Gunanya ini untuk dinyalakan pertama kali ya, nanti sambil dipraktekkan. Lalu ini ada arrestor AC untuk PLN proteksi, maksud saya untuk output output AC ya dari PLN maupun inverter. Jadi nanti apabila ada tegangan lebih akibat dari sambaran petir ya. Jadi ini untuk proteksinya, sistem proteksinya. Kemudian di sini ada WiFi, modul WiFi untuk PLN dan PLTS. Modul WiFi ini memungkinkan kita untuk melakukan monitoring dari jarak jauh ya, menggunakan aplikasi pada Android. Lalu kita ke bagian atas. Ini tadi MCB baterai untuk panel surya, untuk MPPT, menghubungkan MPPT ke baterai. Lalu di sampingnya ada RCPO. Ini untuk proteksi juga, sistem proteksi arus bocor ya, arus bocor. Kemudian di sini ada VA protector. Ini untuk proteksi tegangan atau arus berlebih. Oke, kemudian ini kontaktornya sendiri untuk atau ATS ya,
untuk perpindahan dari PLN PLTS secara otomatis ataupun sebaliknya. Lalu di sini ada temperatur ya, sensor suhu. Jadi untuk sensor suhu, jadi nanti dua temperatur controller ini nanti dia terhubung dengan dua kipas yang ada di sebelah kanan sana dan di sebelah kiri sana ya. Nanti apabila suhu atau temperatur di dalam ruang ini melebihi batas maksimalnya, maka kipas akan dinyalakan untuk mengurangi suhu di dalam ruangan box ini ya. Nanti apabila suhu ruangan sudah tercapai atau sudah dingin, maka akan dimatikan secara otomatis. Oke, ini inverternya sendiri. Kemudian di bawah, paling bawah kita lihat lagi, ada beberapa terminal. Yang pertama sebelah kiri, paling kiri adalah untuk grounding. Oke, kemudian ini untuk panel surya yang pertama, grup panel surya yang pertama PV1. Ini nanti yang terhubung dengan MCB yang di sini ya, lalu terhubung dengan MPPT yang paling kiri. Oke. Kemudian ini untuk terminal untuk input panel surya yang kedua dan ketiga. Tentunya ini juga sama terhubung dengan MCB dan MPPT tadi. Lalu di sini sebelah kanannya lagi adalah baterai. Untuk baterai menggunakan sistem 48 volt DC ya. Baterai menggunakan sistem 48 volt DC. Untuk pemasangan baterai maupun panel surya tidak boleh terbalik ya. Positif di sebelah kiri, negatif di sebelah kanan. Oke, ditandai dengan warna merah di sini ya, atau kabel nanti warna biru. Oke. Lalu di paling kanan ada dua terminal lagi. Yang sebelah kiri adalah input PLN. Input PLN ini jadi nanti untuk sumber kedua ya, dari PLN. Jadi dari PLN dimasukkan ke sini, dihubungkan dari setelah meteran listrik dari PLN. Kemudian output nanti dihubungkan ke instalasi listrik di rumah ataupun kebutuhan. Dan ini ada output juga, output AC, ini terhubung dengan PLN ya. Jadi nanti kalau menggunakan ini terhubung dengan PLN tadi. Oke, kemudian ini tadi ada yang terlewat, ada switch kecil di sini. Ini fungsinya untuk menyalakan lampu di atas sana ya. Nah, jadi lampu itu digunakan sebagai penerangan di dalam ruang box panel ini untuk memudahkan ketika perawatan. Ini bisa dimatikan apabila tidak dibutuhkan. Oke, langsung saja kita tes, kita nyalakan untuk inverternya. Pertama kali untuk menyalakan inverter, yang dinyalakan adalah soft start ya. Jadi setelah baterai sudah dihubungkan seperti ini, baterai sudah dihubungkan, kemudian kita nyalakan untuk MCB soft start ini, dinaikkan dulu soft start. Nah, tujuannya diberi MCB soft start ini agar tidak terjadi proteksi pada baterai ya. Ada beberapa tipe baterai yang protek nanti kalau diberi beban secara langsung, jadi perlu menggunakan soft start dulu. Oke, kita naikkan dulu MCB soft start. Setelah naik, kita tunggu 5-10 detik. Lalu kita naikkan MCB baterai seperti ini. MCB baterai sudah naik, MCB soft start diturunkan kembali. Nah, seperti ini ya. Jadi soft start hanya digunakan pertama kali saat menyalakan saja, tidak dinyalakan terus menerus. Oke, kalau sudah MCB baterai sudah naik, maka di sana di bagian depan ya, kita kembali ke depan. Dan di bagian depan di sini ada switch ya. Ini untuk menyalakan inverter secara manual, kita nyalakan seperti ini. Nah, kalau sudah otomatis indikator warna merah di sini padam, indikator warna hijau tetap menyala ya. Oke, kita lihat di sana. Nah, ini indikator dari input PLTS sudah menyala. Output di sini adalah PLTS juga. Karena switch adalah auto, maka prioritas PLTS, dan ini belum ada input dari PLN. Kita kembali ke dalam lagi. Nah, kita lihat. Setelah inverter menyala, langkah selanjutnya adalah kita menyalakan atau menaikkan
MCB dari RCBO. RCBO kita naikkan seperti ini. Oke. Kalau sudah RCBO sudah naik, sambil kita menunggu timer ini 10 detik ya, ditunda 10 detik. Nah, ini sudah on. Lalu kita naikkan MCB output seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lihat di bagian depan lagi. Nah, di depan kita lihat wattmeter sudah menyala. Meter sudah menyala, output menggunakan PLTS ya. Kemudian di wattmeter ini di paling atas sebelah kiri warna biru itu adalah tegangan output. Kemudian di bawahnya ada daya atau bebannya nanti yang diberikan. Lalu di bawahnya lagi adalah suhu di dalam ruang. Lalu di sebelah kanan paling atas warna merah itu adalah arus. Di bawahnya timer, paling bawah power factor atau total konsumsi daya. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita berikan input PLN. Kita nyalakan dulu input PLN. Nah, lihat input PLN sudah masuk, tegangan dari PLN sudah masuk 200 volt ya di sini. Yang warna kuning ini adalah input dari PLN. Jadi yang warna kuning PLN, warna hijau adalah PLTS. Ini adalah switch, cara kita switchnya di auto ya. Oke, kita tes secara manual, kita pindahkan ke PLN. Cara manual seperti ini ya, pindahkan PLN. Nah, maka outputnya berpindah ke PLN ya. Oke, ini normal. Kemudian kita mau PLTS secara manual juga bisa, kita ke switch seperti ini, maka outputnya adalah PLTS. Oke, kita pindah ke PLN lagi. Nah, kita lihat ada perubahan tegangan ya. Ini mengikuti tegangan dari PLN. Nah, kita kembalikan ke auto, maka akan berpindah ke PLTS kembali. Oke. Untuk sistem kerja dari auto ini, sistem auto atau otomatis, nanti apabila kapasitas baterai berkurang di bawah 50% dari kapasitasnya atau kurang lebih tegangan 48 volt, maka otomatis akan berpindah ke PLN. Outputnya akan pindah ke PLN. Lalu PLTS akan standby. Nanti sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, maka otomatis akan melakukan backup PLTS. Jadi akan berpindah secara otomatis menggunakan PLTS untuk membackup kebutuhan listrik di rumah. Nah, apabila nanti listrik PLN menyala kembali, maka otomatis berpindah ke PLN lagi. Apabila nanti baterai masih di bawah 50% ya kapasitasnya. Nanti ketika listrik PLN padam menggunakan PLTS sebagai backupnya, kita asumsikan itu malam hari misalnya, maka baterai akan berkurang ya. Nanti ketika kapasitas baterai kurang dari 30% dari kapasitasnya atau kurang lebih 45 volt, maka PLTS akan dipadamkan. Tujuannya adalah agar baterai tidak terkuras habis ya. Jadi agar baterainya awet ya. Ini untuk lifetime baterainya, tidak boleh dicas dikuras sampai 0%. Nanti setelah charging melalui panel surya sudah melakukan charging, kapasitas baterai naik di atas 40%, maka inverter akan dinyalakan lagi. Dan ketika baterai sudah di atas 80%, maka otomatis berpindah outputnya menggunakan PLTS kembali. Oke, langsung saja kita simulasikan. Kapasitas baterai kita saat ini adalah 75% atau kurang lebih pada tegangan 49 volt. Oke, kita turunkan kapasitasnya sampai di bawah 50%, kurang lebih di tegangan 48 volt. Saat ini kita asumsikan kedua input ada ya, ada PLN, ada PLTS. Nanti apabila kapasitasnya turun
di bawah 48 volt ya. Lihat, nah, 47 volt saat ini tegangannya, maka otomatis berpindah ke PLTS ya kan. Waktu pindah ke PLTS tegangan kita 50%, maksud saya kapasitas baterai tegangannya 47 volt. Oke, pada saat kondisi seperti ini listrik akan disuplai oleh PLN, sementara inverter atau PLTS akan standby. Apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam, maka PLTS atau inverter akan langsung membackup secara otomatis. Kita tes, kita padamkan listrik PLN. Nah, listrik PLN padam, otomatis berpindah menggunakan PLTS, langsung membackup ya. Oke. Oke. Nah, dalam kondisi seperti ini, nanti apabila listrik PLN kemudian menyala kembali, maka otomatis output akan berpindah menggunakan PLN lagi. Kita tes, kita nyalakan untuk listrik PLN. Nah, listrik PLN sudah menyala, maka output berpindah kembali menggunakan PLN. Nah, dalam kondisi seperti ini kita juga bisa menggunakan output dari PLTS. Caranya adalah menggunakan switch secara manual ini. Kita switch ke PLTS seperti ini. Nah, ini bisa, tetapi maksimal nanti hanya ketika baterai sudah di bawah 30%, maka akan tetap dipadamkan. Oke, kita switch ke auto lagi. Kita berasumsi saat ini listrik PLN padam ya. Kita padamkan dulu listrik PLN. Nah, kemudian kita menggunakan listrik dari PLTS, lalu kapasitas baterai kita berkurang sampai di bawah 30% kapasitasnya, atau kurang lebih 45 volt. Kita turunkan. Nah, sudah 44 volt. Kita tunggu sebentar. Kita lihat listrik dari PLTS padam, inverter standby. Artinya di sini padam ya, tidak ada suplai listrik lagi. Nah, tentu kalau ini terjadi di malam hari, kita hanya menunggu PLN menyala kembali. Nanti apabila ini sudah pagi hari, kemudian sudah melakukan charging, kapasitasnya naik sampai 40% dari kapasitasnya, kurang lebih 47 volt, kita naikkan. Kapasitasnya sekarang 17% ya baterainya, naikkan ke 47 volt. Nah, di 47 volt atau kurang lebih 40% dari kapasitas baterai, inverter dinyalakan kembali, PLTS akan siap membackup ya. Tapi ini ada delay dulu. Nah, tadi di timer di PA protektor tadi, ini sudah on PLTS-nya, otomatis terbackup oleh PLTS ya. Jadi menyala di 40% kapasitasnya. Nanti apabila saat seperti ini kemudian listrik PLN menyala kembali, maka output akan di backup oleh PLN. Kita tes, kita nyalakan untuk listrik PLN-nya. Nah, langsung ya di backup oleh PLN. Oke, ketika panel surya sudah melakukan charging sampai 80% dari kapasitas baterai atau kurang lebih 50 volt, maka akan berpindah menggunakan PLTS kembali. Kita tes, kita naikkan kapasitas baterainya di atas 50 volt atau kurang lebih 80% ya. Nah, oke, kita sudah. Kita lihat ini PLTS sudah menyala, otomatis output berpindah menggunakan PLTS kembali. Ya, artinya ini normal ya, sesuai untuk sistem otomatisnya, perpindahannya sudah sesuai, sudah normal tanpa ada kendala, manual juga tanpa ada kendala. Oke, kita kembali ke dalam sebentar. Oke, tadi untuk menyalakan PV tadi yang pertama kali adalah ini dulu ya, ini dinyalakan dulu baru MCB PV dinyalakan. Jadi kita nyalakan MCB baterai untuk PV terlebih dahulu. Nah, ditunggu MPPT menyala. MPPT sudah menyala, baru MCB PV dinaikkan seperti ini. Oke, untuk pengetesannya
sampai di sini dulu. Jadi secara fungsi ini dapat bekerja dengan baik. Nanti akan kita lanjutkan di video kedua untuk tes beban. Oke, untuk pentesannya sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.